Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Ratno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Lughah Arabia. Lugha Arabiah lah. Bahasa Indonesia. Ini sudah bertahun-tahun. Beliau ini sudah menjadi orang Arab di sini ya, karena tinggal di Mekah ya. Masih cinta Indonesia bukan? Masih di Indonesia. Tapi saudara-saudara ini kaget karena ini ada orang sosoknya tinggi, tumur, putih. Berapa tahun di sini? 19 tahun. 19 tahun, bukan waktu yang pendek. Iya, 19 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah ngasih rezekinya di sini mungkin. Iyalah, Iya. lebih suka di sini daripada di sana mencari pekerjaan susah. Iya. Apa ya? Syukur alhamdulillahnya di sini tuh mungkin dari segi pikiran gitu kan lebih ayem Iya. gitu kan. Soalnya kalau stres tinggal mari Masjid Haram ya kan, tinggal tawaf apa sa'i apa sekalian umroh. Luar biasa. Udah. Ya pokoknya stresnya hilang lah. Jadi mengapa memilih kota ini? Sebenarnya ya itu mungkin kita sebagai orang Islam Ya. itu kan suatu keberuntungan kalau kita bisa berkunjung, apalagi mengingat orang yang mau menunaikan ibadah haji atau umroh itu harus membayar mahal. Iya, Makanya kalau ada kesempatan kita kerja di Mekah, kenapa tidak? Iya. Ya kan? Jadi Berarti sedangkan kita kan berkali-kali ya? iya berkali-kali kita mau umroh aja bisa kapan saja. Pokoknya sesuka waktulah Iya, kapan iya. sempatnya. Mas Rato kerja di sini enjoy ya? Ya Artinya alhamdulillah. sesuai dengan bidang skillnya ya? Iya karena memang sesuai dengan skill saya. Apa di bidang apa? Saya bekerja di sini sebagai perawat rumah sakit Al-Nur. Perawat rumah sakit Anur. Perawat iya. Anur itu rumah sakit swasta atau rumah sakit? Itu rumah sakit negeri. Oh negeri. Iya, itu rumah sakit dari pemerintahan Allah. yang memang disediakan untuk memfasilitasi jemaah haji dan juga umroh. Umroh. Iya. Oh. Dan itu jemaah haji dan umroh dan pokoknya tanpa dipungut biaya sepeser pun lah. Oh, yang Ibaratnya masuk ke rumah sakit gratis? Gratis. Iya mas? Memang iya. Jadi semua biaya perawatan sama semuanya itu ditanggung 100% sama pemerintahan Saudi Arabia. Nah terus gaji karyawan dari mana? Dari pemerintah Saudi Arabia itu sendiri. Jadi segala supply atau gaji semua karyawan, dokter dan juga perawat dan juga semuanya itu dipanggul sama pemerintah lah ibaratnya. Sama pemerintah Saudi Arabia. Jadi benar-benar negara yang sudah makmur ya? Iya. Alhamdulillah. Nah kalau di Indonesia kan ada BPJS. Di sini nggak ada ya? Semuanya free. Semuanya free ditanggung sama pemerintah Saudi Arabia. Khusus untuk orang jemaah haji dan umroh khususnya. Dan otomatis orang Saudi itu sendiri lah. Iya. Jadi sahabat, ini sangat luar biasa sekali. Ternyata berobat di rumah sakit ini ternyata benar-benar gratis. Iya benar-benar gratis. Tidak ada VIP, tidak ada yang umum, nggak ada ya? Nggak ada umum. Pokoknya semua pasien itu diperlakukan sama rata sesuai dengan derajat manusia itu sendiri. Jadi tidak ada pembedaan dalam arti dia itu orang Indonesia, dia itu orang Bangladesh, orang India. Pokoknya masuk rumah sakit ya kita mentreatmentnya itu sama sebagaimana mereka itu manusia. Pokoknya manusiawi lah secara manusiawi. Ini hebat sekali ya, gratis. Saya baru dengar ternyata berobat di rumah sakit di Arab Saudi. Di Mekah terutama ya. Iya. Kalau di Madinah juga nggak bayar. Di Madinah juga tetap nggak bayar. Khusus untuk sektor pemerintah. Jadi kalau rumah sakit swasta mungkin masih ada, tapi biasanya kalau orang haji sama umroh itu dibawanya ke rumah sakit pemerintah. Karena memang pemerintah itu akan menanggung. Kalau toh pasien itu akan ke rumah sakit swasta, biayanya juga akan ditanggung sama pemerintah. Oh iya. Jadi nanti dari pihak rumah sakit swasta itu akan mengeluarkan stroke pembayaran dan itu akan diikut sertakan dengan ini dari pemerintah. Nah kalau di Indonesia biasanya kan ada pelayanan khusus tip dari keluarga pasien. Di sini kayaknya enggak ada ya? juga. Nggak ada ya? Oh ini benar-benar luar biasa. Saya baru paham ternyata seluruh pengobatan pasien ditanggung oleh negara. Iya, ditanggung sama. Di sini ada pilpres, pilihan presiden. Sini kan sistemnya kan monarki, kerajaan. Oh kerajaan. Iya, soalnya ini kerajaan jadi ya sebagaimana monarki atau kerajaan itu dari raja itu akan turun temurun sama anak-anaknya. Oh iya, terus informasinya di sini sudah mulai menggunakan sistem barat ya. Iya. Perempuan juga boleh nyupir, betul. Betul. Tapi buka jilbab. Jilbab masih tetap jilbab kan. Cuma mungkin karena dalam hal nyupir itu sudah diperbolehkan
untuk mungkin agak kayak Supermarket ke pasar. supermarket ke pasar itu sudah sesuainya pemerataan penyamaan Gender. hak iya jadi Iya. kalau di kita kan kayak semacam Kartini ya, iya Kartini kayak emansipasi, semacam ya. emansipasi. Iya. Jadi luar biasa sahabat, saya bertemu yang sudah 19 tahun tinggal di sini. Terus mau sampai kapan? Kalau dibilang sampai kapan, selagi Allah tuh masih memberi rezeki di sini mungkin itulah. Ya. Karena ya syukur alhamdulillah salah satu manfaat juga kalau kita punya keluarga macam jenengan gitu umrohan Oh, bisa bisa ketemu di sini. Iya, itu biasa. juga salah satu Menjadi kebanggaan. tersendiri. Iya. Ya. Terus Mas Ratno, selagi masih muda, memang kerja di luar negeri, keruklah dolar atau real, pulang Amin. sebanyak-banyak dibawa ke Indonesia untuk berusaha untuk memakmurkan. Memang insya Karena Allah. di Indonesia itu ekonominya lagi meropat. Nah itu memang iya salah satu alasan saya juga bertahan di sini. Setiap kali aku pulang cuti, saya ngeliat situasi dan keadaan di Indonesia yang memang nggak stabil. Nggak stabil Makanya ekonominya. memutuskan saya harus kembali lagi ke Saudi Sini. Arabia. Contoh ya untuk perikanan, kami punya beberapa kapal tidak bisa melaut karena harga solarnya naik. Hmm. Nah, apalagi pajak, kami dipaksa untuk bayar pajak. Dan sehingga rakyat ekonominya yang sedang terpuruk ini harus dibayarkan pajak. Nah, kalau di sini enggak ya? Nah, iya, itu juga salah satu alhamdulillahnya di Saudi Arabia itu tidak mengenal masalah pajak. Sekalipun mereka tuh punya mobil mewah atau Iya. rumah mewah, Iya. pemerintah itu tidak akan mengukur masalah perpajakan. Oh, Jadi jadi dari mana penghasilan ini ya? Untuk Ya. membantu membangun negara? untuk membantu negara selain dari sebagaimana semua dunia itu mengetahui sumber keuangan dari Saudi Arabia itu dari minyak dan juga dari jemaah umroh seperti ini juga. Oh, Ya kan? Dari visa ya, otomatis kan semakin banyaknya jemaah umroh itu semakin perekonomian akan terangkat. Toko-toko, hotel-hotel menjadi buka. Nah itu yang dampak terbesarnya saat COVID. Iya, iya. Masa COVID itu amat sangat merasakan Terpukul, perbedaannya terpukulnya. Perekonomian sekalipun memang masih bangkit, Iya. tapi tidak seperti halnya biasa karena apa? Jamaah yang datang, pertokoan banyak yang bangkrut, perhotelan juga banyak yang tutup karena tidak ada yang Tidak ada buka sih ya. iya tidak ada konsumen lah ibaratnya nggak ada customernya. Ini hebatnya lagi saudara bahwa di sini tidak mengenal pajak. Kalau di Indonesia ada pajak pertama nilai, pajak penghasilan, Iya. ada pajak pengusaha perikanan, dan semuanya pajak dan pajak. Di sini no pajak. Di sini no pajak at all. Makanya seharusnya itu Indonesia lebih kaya. Harusnya. Karena iya. karena kan semua warga negaranya membayar pajak. Jadi pendapatan dari negara selain dari sumber daya Indonesia, ya, sumber daya alam, sumber daya laut, sumber daya manusia, semua pekerja juga enggak ngambil dari negara lain, Iya, ya kan? Di samping itu ada pemasukan negara dari perpajakan itu sendiri. 19 tahun bukan waktu yang pendek. Ya, alhamdulillah. Kalau kangen keluarga gimana? Ya itu. Video call ya. Syukur alhamdulillahnya itu ada internet, jadi kita bisa menggunakan fasilitas video call, bisa melihat kondisi keluarga sekalipun tetap rindu kangen itu mesti ada. Tetap ada ya. Dan suatu ketika pasti bangun terbang pasti akan pulang. Pasti akan pulang ke Sarang, ya pastinya. Mas Ratno sudah 19 tahun. Berapa tahun sekali pulang? Pulang setahun sekali alhamdulillah. Masih mending juga saya bisa cuti setahun sekali. Sebab ada pekerja yang lain semacam yang kerja di hotel itu kadang cutinya 2 tahun sekali. Karena memang dari pihak ya mungkin manajemen kan lain-lain. Iya. Mas Ratno, suka dan duka. Sukanya apa, dukanya bagaimana? Sukanya mungkin ya alhamdulillah mungkin dari pendapatan pastinya lebih besar. Sukanya lagi mungkin dari sistem di sini lebih aman. Dari segi keamanan itu juga memang ya terjamin. Terjamin ya. Iya, dari segi keamanan terjamin. Banyak kan sekalipun wanita keluar malam-malam sendirian itu tidak akan ada kejahatan, tidak akan ada penjamretan ataupun lebih kasarnya itu pemerkosaan begal ya? itu enggak ada pembegalan. Iya, di Indonesia banyak sekali begal, curanmor, walah. Karena banyaknya pengangguran mungkin. Ya mungkin karena banyak pengangguran itu sendiri. Jadi memang dari faktor utama itu dari segi perekonomian. Iya. Kalau penduduk status ekonominya sudah stabil,
otomatis untuk berbuat kejahatan itu tidak akan Tidak pernah tidak akan berpikir negatif. Tapi semua tindak kejahatan atau kriminalitas itu didasari dari segi perekonomian. Ya. Seperti halnya yang kemarin itu viral, seorang bapak mencuri HP karena anaknya harus sekolah online dan tidak mempunyai HP. Jadi demi anaknya dari sekolah online, seorang bapak melakukan rela. tindak kejahatan. Betul. Ya. Lagi mungkin karena melihat anaknya kelaparan, akhirnya mereka mencuri atau mencopet demi memenuhi kebutuhan Keluarga. ekonomi dari keluarga itu sendiri. Makanya orang lapar cenderung makar. Iya, Ini salah satu contoh kita dilarang miskin. iya, Karena di Indonesia miskin itu sangat menyakitkan. sangat menyakitkan. Apalagi orang miskin sakit ke rumah sakit bayarnya mahal. Nah, iya itu. Kalau di sini sakit gratis. Iya, di sini nggak masalah sekalipun sakit juga nggak memikirkan biaya untuk pengobatan dan juga penginapan. Saya berharap Indonesia seperti itu. Nah, kapan yang menjadi benar-benar? Amin. Katanya kan Indonesia begini, negara agraris Iya, yang hamparan padi menguning, sawahnya luas, tapi petaninya miskin. lah iya itu ironinya juga Pak Haji. Kalau di Saudi Arabia, sedangkan di sini persawahan nggak ada, Nggak ada ya? ya kan? Tapi makmur ya? Perkebunan nggak ada, tapi kita pergi ke supermarket semua buah Semua ada. malah semuanya yang berkualitas tinggi. Indonesia negara maritim, lautan mengepung pulau-pulau. Iya. Maka disebut Indonesia menjadi Nusantara. Nusantara. Tapi nelayan miskin. Nah itu makanya itu Ini saya bingung ini, salah kelola barangkali. mungkin bisa jadi salah kelola iya. Salah kelola. Yang akhirnya itu dampak negatifnya kan untuk para petani dan juga para Iya. nelayan. Jadi Sebenarnya kan ini dari ya, iri kalau lihat negara kesejahteraannya makmur, rakyatnya tingkat kriminalitasnya rendah, ya harus meniru sini. iya. Di sini kan menggunakan sistem monarki ya. Iya, karena sistem monarki atau kerajaan dan memang di sini alhamdulillah juga sistemnya kan sudah computerized. Jadi sekalipun setiap orang yang akan berbuat kejahatan otomatis akan terdeteksi Oh, iya, dari iya, sistem, makanya lebih terkontrol karena terisolir. Nggak seperti di Indonesia karena saking banyaknya penduduk dan semua penduduk itu tidak terdaftar dalam Ya, catatan data sipil. persisnya, Iya. ya. Jadi Sehingga pencurian, lari, menghilang susah. susah ditemukan. Sedangkan Kalau di ini sini cepet ya? Iya, jadi cepat. Banyak itu kasus yang mana mungkin kayak semacam ya namanya manusia mungkin berbuat kejahatan kayak gitu, tapi akan dengan mudah tertangkap dengan sistem itu sendiri. Terdeteksi ya. Terdeteksi. Betul, ya. Itu salah satu. Jadi saya melihat malam-malam di Madinah juga aman. Yang dekat dengan pelataran Masjidil Madinah aman. Iya. Kemudian dari malam di Masjidil Haram juga aman. Memang karena keamanan terjamin. Iya. Sedangkan syukur alhamdulillah Madinah kan mendapatkan penghargaan bahwa kota teraman di seluruh dunia. Kota teraman di seluruh dunia yang mana sekalipun seorang perempuan keluar jam 3 malam atau jam 2 malam tidak akan terjadi apa-apalah. Dalam arti memang benar-benar safety-nya itu benar-benar terjamin. Saya ikut pada saat sa'i, kemudian tawaf. Lalu kan ada tahalul. Iya, tahan. Kebetulan karena saya kebelet pipis, saya ucul loh ke rombongan. Eh, Saya mencari gunting susah. Akhirnya saya datanglah ke barbershop. Harus bayar. Masya Allah. ya memang Padahal iya. Tapi kalau pinjam gunting boleh. Tapi kalau di barbershop harus bayar. harus bayar. Karena ya itu karena sistemnya itu sendiri. Oh, Jadi iya. setiap customer masuk ke barbershop itu ya Bayar. harus Iya. bayar. Tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi. Jadi yang namanya Profesional ya. profesional Oh iya iya. itu tidak ada semacam di Indonesia kan mungkin ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa toleransi ya. Iya, soalnya di sini tuh dari sistem itu sendiri. Sudah terbangun, Mereka tuh ya. menjalankan sistem setiap customer yang masuk, jadi itu harus mengikuti peraturan yang ada. Hampir 100.000 saya potong gini sini. Subhanallah. Cara ucul dari rombongan. Harusnya itu jenengan tinggal nunggu aja di pintu keluar. Itu banyak orang yang tahalul sendiri, itu nanti tinggal minta Iya. dipotongkan. Saya Iya, sering kayak gitu. sering gitu ya. Mungkin saya tuh karena buru-buru atau lupa tidak bawa gunting. Selesai sa'i, saya tinggal menunggu di pintu keluar saja. Iya. Menunggu mungkin berapa menit, pasti ada Orang yang orangnya bawa habis gunting. iya akan bawa gunting. Kita minta tolong, itu Iya, sudah bisa, ya. dari apa ya namanya kita sesama muslim pasti akan membantu. Iya, Tapi kalau jenengan masuknya ke barbershop, Barbershop, otomatis ya itu resikonya dikenakan bayar. charge ya. Oh, rekan ya. Harusnya ya. memang sistemnya kayak gitu. Sahabat, orang itu pasti akan rindu terhadap istri dan anak. Nah, bagaimana mendidik anak? Oh, sampai anaknya Mas Ratu tuh bahkan pinter ini gimana? Ya, subhanallah. Eh. Mungkin karena
saya itu jauh dari keluarga, mungkin yang saya bantu cuma doa dan cuma Doa, ya. pengawasan dari setiap melakukan video call dengan memberi nasihat kepada anak biar anak itu bisa membuka pikiran, apa namanya ya, memberi apa namanya pemberitahuan yang mana kita menceritakan fakta kehidupan. Kalau kita tidak ingin hidup kita menjadi sengsara, ya kita memang harus belajar dan harus berani berjuang Betul. dan mengambil resiko dalam hidup kita Sampai pergi meninggalkan Indonesia sampai pergi meninggalkan dalam Indonesia. rangka mengubah nasib. Iya. Dan yang paling utama juga tak luput dari doa kita sebagai orang tua, mendoakan anak dan juga mendoakan seluruh keluarga. Insya Allah yang namanya manusia kan wajib ikhtiar dan tawakal. Iya, setuju. Jadi tetap berusaha dan kita tawakal, berserah dirilah kepada Allah, biar Allah lah yang menjaga kita semua. Dalam keseharian pakainya bahasa Arab ya? Bahasa Arab sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Iya. Makanya saya kalau ngomong bahasa Indonesia itu agak brutal geratul, Oh. agak susah. Lidah saya itu jadi kaku. 19 tahun masalahnya ya? Karena 19 tahun dan ketemunya otomatis kan di rumah sakit itu orang Mesir, orang Filipina, orang India, orang Pakistan, orang Itu Sudan. jamaah umroh ya sama haji ya? Ya cuma Yang umroh. pasien rata-rata ya? Ya pasien dan di samping rekan kerja, kolega kerja kita kolega juga. kerja, orang-orang Jadi luar. memang jarang sekali menggunakan bahasa Indonesia. Ya sebab itu apa mungkin lidah karena tidak terbiasa menjadi kaku. Betul. Nah, selama bahasa Inggris dan bahasa Arab sekian tahun itu adaptasinya gimana? Awal-awalnya itu. Awal-awalnya ya mungkin sebenarnya itu dari bahasa itu yang penting kita tidak malu untuk mencoba. Ya, yang namanya salah itu hal yang wajar. Iya, Jadi iya. kan yang penting kita berusaha untuk mengucapkan saja, Iya. berusaha untuk mencoba, berani mencoba, Iya. dan yang pasti yang penting dari dua belah pihak itu akan saling paham lah. Iya. Bahasa Tarsan. Bahasa iya. Sama, betul. Ini istriku nelpon. Di Angdangat. Saya dengan Mas Ratno ini asli kampungnya kampung Muara Reja ya. Iya. Beliau ini dia Jakarta. Tidak ada Pak. Dia dulu pernah lulus kemudian kerja mencatat timbangan ya. Iya. Itu berdarah-darah. Untuk menjadi sukses itu tidak cukup. Emang butuh perjuangan dan Proses. butuh proses. Karena jangan tidak melihat ujungnya sama sekarang hasil akhir. Iya. Tapi tahapan demi tahapan itu yang harus dilalui memang sangat Ya luar memang biasa. banyak pahit getirnya hidup yang saya lalui. Tapi saya cuma telan sendiri dan keluarga saya itu tidak mengetahui bahwasanya saya itu memang benar-benar ibaratnya tuh jungkir balik. Tapi ya memang itu menjadi pelajaran dalam hidup dan alhamdulillah memang tidak ada apa ya usaha, tidak ada hasil yang kalau kita tuh berani berusaha, insya Allah kesuksesan dan hasil manis juga tidak akan kita tidak mensia-siakan hasil. mensia-siakan hasil ya. Oh iya, kalau dirupiahkan berapa itu setiap seleranya setiap bulan? Itu rahasia. Oh, rahasia perusahaan. Rahasia. Itu privasi. Oh iya, di sini nanti ada pensiun apa enggak? Enggak ada pensiun. Nggak ada pensiun. Iya. Selama kontraknya masih berjalan terus? Selama kontrak secara otomatis setiap tahun itu terbaharui gitu loh. Karena karyawan tetap ya, udah ya. Karena karyawan tetap. Yang konsorsium apa namanya? Outsourcing? Enggak mengenal outsourcing. Enggak mengenal. Jadi mungkin kalau kita di sini itu yang ada Saudisasi. Saudisasi itu dalam arti diambil alih sama orang Saudi. Oh, gitu. Iya. Itu yang ada pastinya Saudisasi. Makanya sekarang Tapi yang belum kerja ya? belum, ya memang bertahap. Dimulai dari sektor yang mungkin mudah seperti halnya resepsionis hotel. Itu sudah diambil alih sama orang Saudi. Oh iya. Iya biasanya kayak gitu. Atau security itu yang dulu juga bukan orang Saudi sekarang udah diambil alih Saudi. Atau yang yang kerja di toko-toko atau mall itu sudah diambil alih sama orang Saudi itu sendiri. Mau bekerja? Iya yang mau bekerja. Biasanya kan nggak mau bekerja dia. Ya karena memang mereka sudah yang Sudah perempuan nyaman sudah sih. iya Sudah nyaman. sudah nyaman, sudah yang namanya perubahan zaman. Perubahan zaman itu sudah pasti. Yang semakin berjalannya waktu orang itu merasa boring, akan merasa bosan di rumah. Jadi apalagi sekarang zamannya internet, manusia juga butuh bersosialisasi. Iya. Begini sahabat, kalau ingin umroh atau haji, siapkan fisiknya. Iya. Karena ternyata di sini suhu udaranya, capeknya, tawaf sa'i itu betul-betul fisik harus di stamina biar. Iya, betul. Pokoknya
ya apa namanya, yang perlu dipersiapkan mental dan fisik, stamina itu untuk menjalankan ibadah. Karena saya paham selama umroh itu kan di sini mungkin 5 hari di Madinah, 5 hari di Makkah. Jadi 5 hari itu benar-benar untuk kita beribadah, kita umrohan, kita nanti ziarah. Jadi benar-benar waktunya itu sudah terjadwal. Ya, sudah terjadwal dan diporsir tenaga kita. Iya. Jadi kalau kita tidak menjaga stamina, menjaga kesehatan, itu juga akan kita rugi sendiri. Akan sia-sia. Jadi sahabat-sahabat semua yang kepengen umroh, tolonglah latihan pagi. Karena saya nggak suka olahraga, jadi ya akhirnya saya sakit di sini. Betul. Ya tidak, ya artinya dalam bisa komunikasi lah. Cuma sangat kasihan kalau hanya berbaring di tempat kamar hotel dan sebagainya. Ini kan sayang, ibadahnya dalam arti sudah jauh-jauh dari Indonesia, niat ibadah. Ya Bismillah. Sekalipun kita niat, Allah sudah mencatat pahala itu sendiri. Tapi kadang kita kan lebih merasa afdolnya, pengennya itu ke Masjidil Haram. Iya, betul. Dan ini memang agak jauh juga sih ya. Ini hotel memang agak jauh. Agak jauh ini. Kemarin saya menghitung kalau di Medina dekat, ke Mekah ini agak jauh. Ya. Terus tidak semua orang bisa ke sini loh. Iya memang. Punya harta, tapi kondisi fisiknya tidak memungkinkan. Memungkinkan, ya. Kondisi fisiknya memungkinkan, hartanya tidak Karena punya. tidak memungkinkan. Iya. Makanya saya sering mengatakan salam sehat, Suki Selawase. Suki Selawase. Memang betul. Itu dari apa ya? Semua faktor memang harus saling menunjang. Dari segi harta ya karena itu Pak Haji. Kita dari Indonesia ke sini itu membutuhkan biaya kalau kita mau daftar sedikit umroh. ya. Biayanya sangat mahal. Iya, biaya sangat mahal. Dan tidak semua orang itu bisa membayar dengan harga yang puluhan juta. Sedangkan mereka buat makan aja tidak cukup, apalagi bisa buat ke sini. Kadang banyak orang kaya tapi mereka belum dapat panggilan. Ini kuncinya di panggilan. Panggilan itu sendiri. Jadi niat dari orang itu sendiri. Panggilan pun kalau belum ridho Allah, fisik kuat, bayar umrah sudah. Iya. Ini dilala ketipu. Betul. Dan itu banyak sekali kasus yang sedang kita lihat di televisi ada penipuan umroh. Mereka sudah ditelantarkan, bahkan sudah datang. Pulangnya disuruh pulang sendiri. Nah, Masya Allah. Makanya kadang di Indonesia untuk mencari agen yang benar-benar bertanggung jawab itu juga sangat susah. Saya juga sering itu Pak Haji melihat jemaah Indonesia yang kayak semacam ditinggal dari rombongannya. Iya, kasihan. Iya. Terus orang yang sudah sepuh mungkin ya keluar dari rombongan dan pulang ke hotelnya itu juga nggak tahu. Nggak tahu. Nah, iya. Sasar. Pokoknya ya banyak. Bismillah. Makanya sebenarnya selagi kita masih muda, masih kuat dan kita segi finansial sudah cukup, sebenarnya itu jadi harus dipertimbangkan dengan misalnya umur 30. Iya. Ya, dari 25 oke, 30 oke, 40, 50 udah berhenti. Iya. Kalau sampai 60 harus fisiknya sudah enggak. Karena umroh dan haji adalah ibadah fisik. Saya ini babrek, pilek ya, flu ya, untuk mendalam susah. Usia pas saya usia 60 tahun. Usia 60 tahun. Nah kebetulan istri saya tadi dapat hadiah ulang tahun dari Mas Rani. Ternyata 54 tahun. Tapi Masya Allah, mungkin karena Bu Haji biasa kerja secara fisiknya memang jadi alhamdulillah sudah terbiasa. Itulah mensano apa namanya itu bahasanya? Encorpore sano. Jadi di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Iya, luar biasa. Jadi memang menjaga kesehatan fisik itu juga sangat penting. Olahraga setidaknya kita tuh berjalan 30 menit setiap hari itu akan langkah kaki. Iya, berjalan saja mungkin setidaknya 30 menit itu akan menjaga jantung kita dan stamina kita menjadi sehat. Mas Ratno, kalau kerja di Indonesia kan rata-rata 8 jam. Iya. Di sini berapa jam? Di sini juga sama 8 jam. 8 jam. Alhamdulillah ya. Oh, berarti shiftnya 3 Shift 3 ya. Shift pagi sama seperti di Indonesia 8 jam kerja. Ini ambil cuti apa gimana? Enggak, saya habis libur pas habis tidur malam, pas libur saja. Oh, pas libur saja. Pas libur ya. Begitu sahabat, saya bertemu dengan saudara kita asalnya Muarareja. Kota kecil di pinggiran pantai yang mungkin di peta dunia nggak ada. Iya. Tapi kita bisa berada di sini namanya kota rumah. Iya. Wajib disyukuri. Alhamdulillah.
Mungkin itu juga barokah dari Allah. Iya. Allah memberi kesempatan yang kita semua Ya. bisa mengunjungi Baitullah dan bisa Ya. beribadah di rumah Allah. Itu subhanallah. Bersyukur yang luar biasa. Karena banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang di kampung Purworejo belum beruntung masih. Ini ya, belum beruntung. Dan kita berharap Indonesia gemari paroji mari. Iya. Benar-benar Amin. adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Mudah-mudahan tidak hanya mimpi. Iya. Ya. So, tahun ini dimiskinkan rakyat Indonesia Nah itu. karena banyak penerima pajak. Iya, kadang saya tuh miris kalau mendengar berita di Indonesia dari segi perampokan, dari segi kejahatan, dan juga kayak semacam rakyatnya itu benar-benar apa namanya, kayak benar-benar dicekik Ya. dengan ekonomi yang serba susah sekarang. Dihajar pajak Ya, perikanan sama pajak 1000%. juga. Lah ya, makanya itu. Ya semoga pemerintah Indonesia itu akan Mau mempertimbangkan mengubah diri, ya. iya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Kalau itu perlu sendiri. untuk belajar kita dibanding dengan Arab Saudi ya. Ya. Tata kelola pemerintahannya gimana gitu. Apakah berbeda di Indonesia demokrasi sistemnya? Iya. Di sini adalah Sebenarnya itu sistem- memang salah satunya kayak gitu. Karena sistem demokrasi otomatis memang itu udah rahasia umum. Jadi selagi pejabat itu dalam masa jabatannya, mereka itu akan memikir jabatan ini tidak selamanya untuk saya. Makanya para pejabat itu akan berbuat, ya mungkin udah kasarnya akan berbuat korupsi balik modal. agar balik modal karena untuk sanggup buat masa depannya mereka. Sedangkan di sini yang namanya raja buat apa korupsi? Toh kalau mereka meninggal anaknya yang akan menjadi raja. Di sini nggak ada KPK ya? Nggak ada KPK. Nggak ada KPK sehingga nggak ada korupsi. Begitu sahabat, bincang alur gitu dengan Mas Ratno yang sudah 19 tahun kerja di sini. Saya berharap Indonesia minimal bisa sejahtera. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya dan salam sejahtera dan sehat selalu.